Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima umlika wal khatim lima sabaqana siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, kalau kemarin banyak muhibbin yang beranggapan bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini semakin rungkat dan tidak dianggap oleh masyarakat, ini salah besar. Anggapan itu salah besar. Buktinya PCNU Sragen Jawa Tengah ini mengikuti jejak dari PCNU Wonogiri beberapa bulan yang lalu, di mana PCNU Wonogiri kemarin mengeluarkan sebuah surat instruksi ya untuk tidak mengundang Habib di acara-acara atau kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama. Lah, langkah PCNU Wonogiri ini diikuti oleh PCNU Sragen. Karena PCNU Sragen secara resmi mengeluarkan surat instruksi yang isinya hampir sama dengan surat resmi instruksi yang dikeluarkan oleh PCNU Wonogiri beberapa bulan yang lalu, yakni melarang mengundang habaib di acara-acara atau kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau tidak percaya akan saya bacakan surat resmi instruksi PCNU Sragen ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen, Jalan Citandui nomor 4 Klitih Sragen 57211. Perihal surat instruksi nomor 426 garis miring PC garis miring A titik 2 garis miring H kemudian 17 garis miring 2 garis miring 2024 tentang penguatan organisasi dalam kegiatan. Jadi surat ini surat resmi dari PCNU Sragen Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil sidang pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 terkait penguatan organisasi di tiap kegiatan organisasi, maka dengan ini pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen menginstruksikan kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sragen atau MWCNU se-Kabupaten Sragen. Yang kedua, pengurus ranting Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sragen. Yang ketiga, pengurus badan otonom dan lembaga di semua tingkatan. Untuk ke-1, mengundang kiai atau mubalik yang ada di struktural Nahdlatul Ulama, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU ataupun ranting dalam kegiatan rutinan organisasi. Kedua,
memasukkan amalia an-nahdiyah, yaitu istighosa kubro Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Rotib Syekhuna Khalil, atau sebagaimana terlampir dalam rundown kegiatan organisasi. Jadi isinya ini bahasanya bahasa halus loh ya, bahasa halus. Isinya surat instruksi PCNU Sragen pada intinya, ketika organisasi Nahdlatul Ulama baik tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ketika mengadakan kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama ini melarang keras mengundang habaib. Ya, bahasa kasarnya begitu, ini bahasa halus. Ya. Demikian surat instruksi ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 2 Sya'ban 1445 Hijriah atau 12 Februari 2024 Masehi. Mungkin ini baru diterbitkan atau baru disebarkan karena memang untuk menjaga kondusivitas pilihan presiden, karena surat ini disetujui atau ditandatangani ya 2 hari sebelum pilihan presiden. Baru hari ini ya surat instruksi PCNU Sragen ini dikeluarkan. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen yang bertanda tangan Rois Kyai Haji Ahmad Riyad Mustafa SAG, kemudian Katib Kyai Haji Miftahul Munir, kemudian Ketua Kyai Haji Sriyanto SPDI MPDI, kemudian Sekretarisnya Haris Abdul Khalid, kemudian tembusan surat instruksi PCNU Kabupaten Sragen ini adalah PWNU Jawa Tengah, dan yang kedua adalah Arsyid. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi bahwa instruksi yang dikeluarkan oleh PCNU Wonogiri, PCNU Sragen ini semestinya diikuti oleh PCNU yang lain. Dalam artian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Ya. Tapi yang jelas selama ini para habaib ini jelas-jelas sudah banyak merubah sejarah Nahdlatul Ulama, banyak merubah leluhur-leluhur Nusantara. Ya, sejarah Jatman ini sudah dikaburkan, sudah dibalik arahkan tidak yang semestinya, dan itu cukup jelas dijelaskan oleh bendahara Jatman tempo dulu sebelum dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Kyai Halwani Nawawi di channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Kemudian banyak membangun makam-makam baru. Kemudian leluhur-leluhur Mataram yang aslinya bukan Ba'alwi ini diba'alwikan. Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alwi, tapi diba'alwikan. Tapi alhamdulillah sudah diganti silsilahnya berkat perjuangan Kyai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan. Kemudian yang di Semarang itu KRT siapa itu? Ya, itu enggak makam. Ya,
tapi dijadikan makam Terah Mataram yang namanya diganti dengan Habib Toha bin Yahya, padahal itu bukan makam. Bahkan salah satu mursyid terkenal dari Purwokerto, Kiai Haji Malik Abdul Malik, ini juga sudah dibaalwikan, padahal beliau tidak dibaalwikan. Ya, ini artinya apa? Artinya bahwa memang habaib itu jelas-jelas sudah merubah sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama, sehingga ketika ya para habaib ini diundang dalam kegiatan-kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama, akan dikhawatirkan memberikan doktrin yang tidak semestinya, itu merubah sejarah dan lain sebagainya. Karena untuk menghindari itu, maka sangat baik sekali ada instruksi melarang ngundang habaib. Karena ad-daf'u afdalu minar raf'i, antisipasi itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi pung belum sejarah Nahdlatul Ulama yang lain ini dikaburkan, maka lebih baik jangan ngundang, kan begitu. Kalau sudah dikaburkan, ini sulit sekali untuk diluruskan sebagaimana yang semestinya. Seperti Jatman, berdirinya Jatman bagaimana, dan yang menyebar di internet itu versinya Habib Lutfi bin Yahya, padahal itu salah. Ya, itu salah. Ini loh ya, ad-daf'u afdalu minar raf'i. Jadi antisipasi itu lebih baik daripada menghilangkan atau mengobati. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Itu. Karena banyak sekali tindakan-tindakan klan Ba'alwi ini merubah semuanya. Bahkan dalam masalah rotib pun klan Ba'alwi ini juga mencuri rotib Imam Ar-Rifai yang dinamakan dengan rotib Al-Haddad. Lah, rotib Al-Haddad itu sebenarnya rotibnya Imam Ar-Rifai. Kalau tidak percaya, buka di manaqibnya Imam Ar-Rifai. Lah, kurun waktu hidupnya dahuluan Imam Ar-Rifai daripada Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad. Dan rotib yang dinamakan dengan rotib Al-Haddad ini persis kalimat-kalimatnya, ini persis dengan rotibnya Imam Ar-Rifai. Jadi banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya imbaukan kepada seluruh teman-teman ini agar lebih jeli lagi untuk mengkaji tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, agar kita tersadarkan bahwa memang habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau setengah-setengah nggak paham, harus dipelajari semuanya, diteliti secara teliti. Kalau wes ngene-ngene nggak paham, nggak sadar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.